Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Ini ada di halaman 62 sampai dengan 67 anak-anak. Ini materi hidup bersih dan sehat. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Baik, Ibu yang membacakan, anak-anak menyimak. Judulnya, halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas anak-anak tentu sudah tahu, yaitu tentang halaman kelas yang bersih dan manfaatnya. Halaman kelas yang bersih banyak manfaatnya anak-anak. Contohnya bisa digunakan untuk tempat berolahraga, senam, dan latihan keseimbangan. Ibu lanjut ke materi, ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Baik, kita amati gambar di sini. Tampak halaman sekolah yang bersih. Tidak ada sampah berserakan. Sampah dibuang ke tempat sampah dengan cara dipilah. Ibu sudah pernah menjelaskan antara sampah organik dan anorganik. Kalau sampah organik biasanya tempat sampahnya berwarna hijau anak-anak yang mudah membusuk. Yang kuning ini untuk sampah non-organik seperti plastik bungkus makanan, itu berwarna kuning. Kalau yang merah itu untuk sampah yang berbahaya, misalnya bekas botol bekas tempat obat atau jarum suntik, itu ada di yang berwarna merah. Selanjutnya, di sini tampak tanaman tertata rapi dan tanamannya tumbuh subur anak-anak. Ini kelihatan sekali bahwa halaman sekolah ini tampak bersih, indah, dan rapi. Apa yang dapat kamu ceritakan pada gambar tersebut? Aku dapat menceritakan keadaan halaman sekolah yang bersih. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Tentu anak-anak sudah mengerti ini. Ibu lanjut ke materi, ayo menulis anak-anak. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Tadi kita sudah mengamati gambarnya, sekarang kita membuat hasil pengamatan dalam bentuk laporan sederhana. Ini Ibu memberi contohnya. Judulnya adalah halaman sekolah yang bersih. Ini penulisan judul. Awal kata di sini nih huruf kapital. Hanya huruf kapital, S-nya huruf kapital, B-nya juga huruf kapital. Kalau penulisan yang di sini menggunakan huruf kecil. Tidak perlu diberi tanda titik anak-anak untuk judul. Baik, Ibu lanjutkan. Halaman sekolah yang bersih merupakan lingkungan yang sehat. Tidak ada sampah yang berserakan di halaman sekolah. Warga sekolah membuang sampah ke tempat sampah dengan cara memilah sampah sesuai jenisnya. Tanaman tumbuh subur dan tertata dengan rapi. Udara di halaman sekolah terasa sejuk dan segar. Anak-anak merasa nyaman bermain dan berolahraga di halaman sekolah.
Kita lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Sikap bergotong royong ini merupakan wujud sikap kebersamaan dan ini juga merupakan wujud dari persatuan. Tentu anak-anak masih ingat kalau sikap persatuan ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan anak-anak. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Pada gambar pertama, tampak Dayu dan teman-teman sedang berolahraga, ini sedang berlatih keseimbangan. Anak-anak tentu masih ingat ini adalah sikap kapal terbang. Selanjutnya, pada gambar kedua, tampak Dayu dan teman-teman sedang berkumpul bersama teman-teman. Ini saling bercakap-cakap dan juga bergurau ini anak-anak. Di gambar ketiga, ada Dayu dan teman-teman sedang bernyanyi dan menari bersama. Mereka tampak gembira ini. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu dan teman-teman? Tentu anak-anak pernah melakukannya di sekolah bersama teman-teman ini. Selanjutnya, tuliskanlah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Tadi sudah kita amati contoh Dayu dan teman-teman yang sudah menciptakan sikap persatuan di sekolah. Ini kita mulai dari tabel di sini anak-anak. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Yang pertama, mau berbagi dengan teman. Mau berbagi dengan teman, misalnya saja mau berbagi bekal, mau berbagi kue dengan teman. Ini merupakan sikap yang menjaga persatuan. Yang kedua, mau menghargai perbedaan dalam keberagaman. Di sekolah kita hidup dalam keberagaman. Ada keberagaman warna kulit, suku bangsa, agama, juga status sosial. Dalam keberagaman ini kita harus menghargai perbedaan yang ada. Kita tidak boleh saling merendahkan anak-anak. Yang ketiga, mau bermain tanpa membeda-bedakan teman. Kalau anak-anak mau bermain, tidak perlu pilih-pilih teman. Kita harus bisa bermain dengan siapa saja teman kita. Yang keempat, mau bekerja sama tanpa membeda-bedakan teman. Misalkan dalam satu kelompok, kita harus mau bekerja sama tanpa memilih-milih teman. Yang kelima, mau menolong bila ada teman yang mengalami kesulitan. Ini contohnya apabila ada teman pensilnya ketinggalan, kita menolong dengan meminjami pensil. Atau teman kalau sedang kesulitan dalam mengerjakan soal, kita membantu. Tetapi tidak boleh menolong ini membantu saat ujian, itu tidak boleh anak-anak. Yang keenam, tidak mengejek kekurangan teman. Kita tidak boleh mengejek kekurangan teman. Kalau kita mengejek kekurangan teman, nanti akan menimbulkan perselisihan. Coba ceritakan hasil kerjamu dengan jelas. Biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari. Ini harus kita jalankan anak-anak. Ibu lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Yang pertama adalah posisi telentang. Ada gambar A, B, dan C. Ini cara melakukannya. Yang pertama, mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. Ini tidur telentang dengan badan lurus. Kedua, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Di sini, kepala dan pinggang ditekuk ke depan di gambar B ini. Selanjutnya, yang ketiga, tahan beberapa saat semampunya. Di sini, kita tahan beberapa saat semampunya. Bisa, anak-anak?
Lanjut ke latihan yang kedua, yaitu latihan keseimbangan statis miring anak-anak. Di sini ada gambar A, B, C. Cara melakukannya, yang pertama, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Nih di gambar A. Yang kedua, salah satu kaki diangkat, ada di gambar B seperti ini. 3. Tahan beberapa saat semampunya. Yang keempat, salah satu kaki ditekuk ke belakang seperti gambar C di sini. Selanjutnya yang kelima, tahan beberapa saat semampunya. Bisa anak-anak? Ibu lanjutkan dengan latihan keseimbangan statis telungkup anak-anak. Ini ada gambar A, B, C. Cara melakukannya, yang pertama, mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah seperti ini dari gambar A. Selanjutnya di gambar B, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Ini salah satu kaki diangkat kemudian ditahan semampunya. Kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Ada di gambar C. Ini mengangkat kedua kaki. Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri didampingi Bapak Ibu guru di sekolah. Pasti bisa ini. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.